Pemirsa, ketegangan Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat. Selat Hormuz menjadi titik krusial setelah serangan terhadap kapal tanker dan ancaman blokade Amerika Serikat kembali mencuat. Di sisi lain, negosiasi belum menunjukkan terobosan. Untuk melihat lebih jauh, bukan hanya dari sisi militer, namun juga dari perspektif intelijen dan strategi di balik konflik Amerika Serikat dan Iran, telah hadir di studio TV One pengamat intelijen Pak Ridwan Habib. Selamat sore Pak Ridwan. Terima kasih sudah hadir secara langsung di TV One. Pak Ridwan, langsung saja kita melihat ketegangan konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Yang terbaru ada serangan terhadap kapal tanker di wilayah Selat Hormuz. Menurut Anda, apakah ini merupakan strategi dari Iran untuk peperangan saat ini atau seperti apa, Pak? Ya, tentu saja itu sebuah strategi dari IRGC ya, Tentara Garda Republik Iran, terutama untuk menunjukkan bahwa mereka masih memegang kendali di Selat Hormuz, Nadila. Jadi banyak analis yang menyatakan bahwa Iran ini sudah mulai kehilangan grip di Selat Hormuz. Dibuktikan bahwa analisa itu salah. Pada hari Kamis malam, sebuah rudal, tepatnya sebenarnya 2 buah, menyerang 2 kapal yang teregistrasi milik Uni Emirat Arab. Betul. Dan ini menunjukkan bahwa supremasi laut dari sisi Iran itu ternyata masih sangat kuat. Ini baru sisi rudal ya, mereka masih punya truk peluncur rudal yang ini disusun berbaris di tepi pantai sebenarnya, dan jumlahnya hampir 500-an truk. Lalu kemudian mereka masih punya armada kapal cepat yang kira-kira panjangnya sekitar ya 17 meter begitu ya, kapal kecil tapi banyak sekali, hampir 1000 kapal, dan itu bisa swarming, bisa mengepung kapal-kapal yang nekat melewati Selat Hormuz. Mereka juga masih punya ribuan drone, mereka masih punya rudal jarak jauh. Jadi sebenarnya kemampuan Iran di peperangan Selat Hormuz ini masih sangat kuat, Nadila. Dan tentu saja ini menimbulkan frustasi di sisi Amerika Serikat. Menteri Perang Amerika Serikat, Pete Hegseth, kira-kira sekitar mungkin 3 jam ya sebelum kita live mengumumkan bahwa mereka akan mengirimkan 1 armada kapal perang baru. Yang kemudian akan disusulkan untuk memperkuat armada kapal perang Amerika yang ada di sekitar kawasan Selat Hormuz. Tetapi saya kira strategi itu juga akan tidak terlalu berdampak karena sebenarnya psikologi Angkatan Laut Amerika ini sudah sangat down. Mereka sudah 7 bulan terombang-ambing di lautan dengan konflik ini, tidak berkesudahan, dan mereka bingung. Mereka ini mau ditarik kapan, sementara logistik mereka juga makin menipis, kemudian peluru-peluru mereka juga makin menipis, atau dalam militer istilahnya Winchester status. Peluru kendalinya dari kapal itu makin menipis, Nadila. Jadi dari sisi psikologis ini Iran juga unggul. Dari sisi penguasaan medan, Iran masih unggul. Jadi kalau pertanyaannya apakah Iran memanfaatkan leverage di Selat Hormuz, tentu ini menjadi salah satu daya tawar, daya kekuatan Iran yang masih diandalkan. Oke, dengan menyerang kapal tanker milik Uni Emirat Arab, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh Iran sendiri karena menyerang kapal yang ada di kawasan sendiri? Ya, sebenarnya Uni Emirat Arab ini kan berulang kali sudah diingatkan ya, agar mereka tidak dalam tanda petik bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel. Tetapi tampaknya secara firm pemerintah mereka belum bersikap, masih mengambang begitu. Dan nekatlah kapal itu melalui jalur perlintasan yang dalam konteks ini sudah dalam pengendalian Iran. Tanpa kemudian ada misalnya notifikasi, ada pemberitahuan lebih awal, dan dianggap sebagai breaching atau pelanggaran kedaulatan Iran. Jadi ini memberikan pesan kepada, tidak hanya kepada Uni Emirat Arab, tetapi juga kepada negara-negara Teluk yang lain, bahwa kalau mereka mau menggunakan Selat Hormuz, mereka harus memberikan semacam warning atau notifikasi awal kepada otoritas Iran, supaya bisa diperkenankan lewat. Atau mereka harus semacam membayar bypass begitu, yang kemudian nanti baru boleh oleh IRGC melintas. Oke, seperti yang Anda sampaikan tadi, Amerika Serikat rencananya akan mengirimkan 1 armada perang tambahan. Seberapa serius sebenarnya strategi dari Amerika Serikat untuk memblokade wilayah Iran sendiri? Sejak kira-kira 3 bulan ya, kira-kira 3 bulan ini blokade Selat Hormuz itu dilakukan oleh Iran, dan Amerika melakukan kontranya dengan disebut kontrablokade. Jadi blokade, kontrablokade. Kalau Iran melakukan blokade di kawasan Selat Hormuz, Amerika di luar Selat Hormuz. Di sekitar. Setelah Selat Hormuz, sehingga kemudian mereka menaikkan daya tawar, berusaha menaikkan daya tawar Amerikanya. Tetapi tampaknya, Nadila, 3 bulan ini
tidak ada perkembangan apapun dari kapal-kapal perang Amerika di situ. Tidak kemudian misalnya menimbulkan kegentaran, ketakutan, withdrawal, mundur, atau misalnya pemerintah Iran kemudian menjadi melunak, mau bernegosiasi, kan tidak. Mau diblokade seperti apapun oleh tentara laut Amerika, tampaknya Iran masih firm saja. Bahkan tadi sebelum Nadila memulai kan ada satu pengantar bahwa Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengingatkan Amerika, Anda jangan salah kalkulasi. Betul. Kami masih sangat berkuasa di Selat Hormuz. Kami masih memiliki kemampuan militer di Selat Hormuz. Dan ini menunjukkan betapa sangat percaya dirinya Iran, dan sekaligus juga membuktikan bahwa strategi militer Angkatan Laut selama ini dari Amerika Serikat itu masih salah, atau setidaknya belum berhasil, belum efektif. Konflik ini kemudian bukan hanya berdampak bagi Iran dan juga Amerika saja, tetapi bagi negara-negara lain, bahkan Indonesia juga terdampak. Seberapa serius dan seberapa kuat konflik ini bisa menarik negara-negara lain, terutama negara di kawasan, untuk ikut serta dalam peperangan ini? Saat ini yang paling baru adalah Poros Mekah, yang disebut dengan Poros Mekah. Ini adalah satu fakta pertahanan yang ditandatangani antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Sampai kita live ini, Poros Mekah ini belum menunjukkan aktivitas militer konkret. Mereka baru menandatangani saja semacam agreement, tetapi belum ada langkah konkret apa yang akan mereka lakukan di kawasan. Publik menebak-nebak, langkah konkretnya ini bisa dua. Langkah konkret yang pertama adalah mereka dalam tanda petik menekan Iran untuk damai. Menekan Iran untuk mau menerima semua tuntutan damai dari Amerika Serikat. Ini kemungkinan langkah pertama. Tapi di sisi lain ada juga analis yang menyatakan kemungkinan sebaliknya. Langkah kedua adalah justru fakta Mekah ini memperkuat Iran dan mendesak Amerika dan Israel untuk mundur sepenuhnya dari kawasan Timur Tengah. Nah, sampai hari ini sih belum ada ya langkahnya mau dipilih yang mana. Semua menunggu nih, para analis militer, pakar-pakar pertahanan di internasional, menunggu fakta Mekah ini mau ngambil langkah A atau langkah B. Kalau langkah B, maka mereka bisa memaksa Israel dan Amerika mengurungkan semua niat perangnya dan menarik semua pasukan dari sekitar Selat Hormuz, sehingga kemudian kondisinya menjadi normal kembali. Tapi kalau kita lihat informasi yang beredar dalam beberapa waktu terakhir, informasinya Arab Saudi sendiri bergabung dengan Amerika Serikat. Seberapa realistis sebenarnya poros ini bisa menyerang Iran dalam konflik ini? Ya, maka dari itu Nadila, jadi Arab Saudi ini kan kerjasama mereka dengan Amerika Serikat itu sudah jauh sekali kan, sudah lama sekali. Kerjasama ekonomi, kerjasama pertahanan, kerjasama diplomatik itu sudah terbangun sangat baik sebenarnya dengan Amerika Serikat. Nah, tiba-tiba mereka ada fakta baru bersama dengan Turki dan Pakistan. Nah, kalau kemudian langkah baru ini mengubah semua strategi Arab Saudi yang sebelumnya sangat dalam tanda petik pro Amerika, maka ini akan sekali lagi menjadi harapan baru perdamaian di kawasan Timur Tengah. Karena kalau kemudian Arab Saudi yang dengan finansial, logistik yang luar biasa, kemudian digabungkan dengan Pakistan dengan kemampuan hulu nuklirnya, ditambah Turki dengan kemampuan teknologi militer, itu pasti membuat Amerika Serikat dan Israel berpikir ulang untuk melanjutkan perang ini kalau dia memilih opsi B. Sebaliknya, kalau dia memilih opsi A, mereka ini bersama dengan Amerika Serikat, itu tidak akan menggentarkan Iran. Iran tidak akan kemudian bergeming bahwa, oh, kita tambah ada yang royok nih, ada 3 yang baru masuk. Mereka tidak akan bergeming. Mereka bahkan tidak akan mundur sekalipun dari sikap mereka selama ini, karena mereka meyakini bahwa Iran ini mempertahankan kedaulatan. Mereka ini defensif karena mereka diserang duluan. Betul. Dan Iran selalu menyerang kembali apabila kedaulatan mereka diserang oleh Amerika Serikat, tidak pernah diam dan mundur begitu. Kemudian kita melihat dinamika dari peperangan ini kan memang sudah begitu panjang ya. Terbaru serangan terhadap kapal yang menjadi strategi terbaru dari Iran. Apakah kemudian serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz ini bisa menjadi pemicu peperangan yang lebih besar, atau seperti apa analisa Anda? Kalau negara-negara Teluk, misalnya Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan negara lain, termasuk Arab Saudi, itu kemudian bersekutu, dalam tanda petik ya, kemudian bergabung dengan blok Amerika dan Israel, karena mereka merasa kepentingan kapal-kapalnya makin terganggu, maka betul kata Nadila, ini bisa memicu
menjadi trigger peperangan baru di lautan. Kalau kemudian negara-negara itu bergabung dengan Amerika. Tapi kalau hanya mengandalkan bantuan dari Amerika, saya kira tidak akan ada banyak perubahan karena kekuatan Amerika juga makin melemah, mereka situasinya Winchester, amunisinya sangat kurang, lalu kemudian armada kapal tambahannya juga belum berangkat, sedang dalam perjalanan. Jadi tampaknya psikologis para tentara Angkatan Laut Amerika juga sedang dalam posisi yang sangat down begitu ya. Mental mereka itu sangat terganggu, psikologis mereka sangat terganggu dan itu tidak akan kemudian menimbulkan perang besar baru kecuali blok baru itu kemudian bergabung dari negara-negara di kawasan itu sendiri. Sejauh mana strategi dari Iran untuk memainkan perannya di Selat Hormuz ini bisa menjadi daya tawar dalam waktu yang lebih panjang? Seberapa realistis posisi strategi ini? Saya kira sekarang 80% ya kurang lebih ya, banyak analis bilang ini 90-80 begitu. 80% daya tawar Iran itu di Selat Hormuz. Jadi kalau misalnya Selat Hormuz ini dikuasai Amerika misalnya, kemudian diambil alih sepenuhnya, tidak lagi ada blokade dari Iran, itu mereka bisa kehilangan kemampuan 80% begitu. Jadi kalau selama ini Iran masih menguasai Selat Hormuz, saya kira sangat sulit baik dari Amerika, Israel maupun negara-negara lain untuk melanjutkan strategi perang mereka. Dan Selat Hormuz ini sangat unik karena dia mempunyai kedalaman yang gradual begitu. Ada mulai dangkal sampai ke laut dalam. Dan posisi Iran menyediakan semua teknik untuk semua kedalaman. Kalau yang dangkal dia ada tekniknya sendiri, begitu kedalaman dia punya rudal bawah air. Jadi memang sudah sangat dipersiapkan oleh Iran. Selat Hormuz ini semacam pertahanan hidup gitu ya. Pertahanan hidup bentuknya selat yang kemudian menjadi salah satu daya tawar paling kuat. Oke. Indikator apa yang bisa menjadi penilaian kita untuk melihat nasib ke depan dari peperangan antara Amerika Serikat dan juga Iran ini? Saya kira Nadila, indikator utamanya tentu saja politik dalam negeri Amerika Serikat. Hari ini mereka sedang sangat bergolak karena Presiden Trump ketahuan bersembunyi di mobil catering dan berpindah ke jet yang lain, pesawat lain pada saat mereka pulang dari Turki, KTT NATO di Turki 8 Juli 2026. Dan ini membuat skandal besar karena para jurnalis Amerika Serikat komplain kenapa mereka ditinggal gitu. Mereka tetap di Air Force One, sementara Trump berpindah pesawat dan kalau Air Force One ini diserang dengan rudal panggul oleh Iran, maka yang menjadi korban adalah jurnalis-jurnalis Amerika itu. Jadi selama 3 hari ini perdebatan di Amerika itu lagi tinggi-tingginya soal itu. Dan arahnya sudah mengarah kepada surat penghentian perang. Dan ini tidak hanya dari congressman, tidak hanya dari Senat, tetapi juga dari masyarakat sipil. Jadi komunitas wartawan, komunitas LSM, semua elemen-elemen pro-demokrasi di Amerika Serikat sedang menggalang gerakan besar-besaran untuk segera menghentikan Trump, tidak lagi melanjutkan perang dengan Iran. Negara mana yang lebih diuntungkan dengan posisi dinamika yang terjadi saat ini? Iran atau ke Amerika Serikat? Posisi hari ini tentu saja skornya masih Iran ya, walaupun ya tentu saja kita harus objektif. Kondisi ekonomi di Iran juga nggak baik-baik banget gitu. Mereka juga sangat bertahan ya, bergolak juga dengan blokade ini, dengan situasi perang, kemudian korbannya juga sudah sampai 3.000-an ya kurang lebih. Jadi sebenarnya juga bagi Iran tidak juga terlalu menguntungkan, tetapi setidaknya dalam konteks strategi perang, sekarang yang di atas angin skornya masih Iran. Karena mereka masih mempunyai amunisi yang cukup siap dengan asymmetric warfare-nya. Drone mereka juga terus berproduksi, sementara dari sisi Amerika, Winchester positionnya, amunisinya sangat berkurang, psikologi tentaranya sangat down, dan politik dalam negerinya sedang sangat bergolak. Bagaimana kemudian nasib dari perundingan ataupun perbaikan kondisi lah antara Amerika Serikat dan juga Iran dengan kondisi yang ada saat ini? Agak pesimis ya, ini karena memang dari sisi Iran sendiri mereka merasa dikhianati. Mereka sudah memberikan kesempatan kepada Amerika di perundingan Birkenstock di Swiss itu. Tetapi tiba-tiba baru dari jeda 60 hari, baru hari ke-21, Amerika mengkhianati itu. Jadi kalau kemudian sekarang mau ada perundingan baru, tampaknya kita masih belum melihat tanda-tanda itu. Setidaknya dari sisi Iran ya, walaupun Amerika terus-menerus mencoba mencari jalan untuk
ada negosiasi baru, termasuk juga kompensasi ekonomi, berbargaining soal kompensasi ekonomi. Amerika meminta ganti rugi, Iran meminta ganti rugi, jadi bargainingnya saling kunci di situ. Negara-negara mana yang masih memiliki pengaruh untuk membuat kedua negara ini bisa kembali damai lagi? Yang dulu berperan besar kan Pakistan dan Qatar. Walaupun kemudian perjanjian Swiss ini kemudian menjadi obsolete gitu ya, kadaluarsa. Ya saya kira memang mereka masih punya peran. Tetapi jangan lupa ada Turki. Turki ini juga posisinya sangat kuat karena dia anggota NATO. Dan beberapa waktu yang lalu Presiden Trump juga sudah mengatakan bahwa Presiden Erdogan Turki itu adalah sahabat baiknya gitu. Jadi kalau kemudian Turki mencoba mengambil peran setelah kegagalan Qatar dan Pakistan, bisa saja Turki menjadi leading baru dalam konteks negosiasi baru ini. Apakah nanti misalnya mereka berkumpul di Istanbul atau di Ankara atau di tempat lain, tapi Turki bisa menjadi salah satu harapan baru. Turki menjadi salah satu negara yang bisa menjadi penengah antara Amerika harapan Serikat baru, dan ya. juga harapan baru. Tetapi kita melihat kondisi yang terjadi saat ini, apakah perundingan ini bisa terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran dalam waktu bisa dibilang di tahun ini saja? Per hari ini saya pesimistis kembali ya, karena Trump kemudian moodnya berubah banget ya. Ketika dia sudah bilang mau negosiasi, tapi dalam 1-2 hari terakhir ini dia kembali tanda petik kumat gitu ya. Dia sesumbar, dia akan menenggelamkan semua kapal Iran. Dia posting di medsosnya jam 1 dini hari gitu dengan meme-meme AI yang kemudian menunjukkan psikologisnya benar-benar nggak benar ini Presiden Trump. Jadi dengan Presiden Trump yang sedang begini moodnya, saya kira negosiasinya akan sulit. Kalau Iran kan stabil-stabil saja karena mereka ini kan doktriner ya. Mereka ini mengikuti Ayatullah Mujtaba Khomeini. Ada doktrinnya, ada dogmanya. Tapi kalau politik Amerika kan sangat mengikuti moodnya presiden. Nah, moodnya lagi jelek banget nih Trump. Jadi dalam situasi ini kayaknya Nadila kita kembali pesimistis nih dalam 1-2 minggu ke depan akan terjadi perundingan. Oke, artinya peperangan ini bisa dibilang dinamikanya bisa terus terjadi lagi begitu ya? Sementara per sore ini ya. Kami juga ingin mengetahui bagaimana analisa Anda kemudian melihat pertemanan ya antara Iran dan juga negara-negara besar lainnya seperti Rusia, kemudian Cina. Bagaimana Anda melihat posisi mereka dalam kondisi saat ini yang terjadi di sana? Rusia sangat diuntungkan ya, karena dia menjadi pasar baru terutama untuk minyak energi. Dan jangan lupa semua teknologi drone dari Iran itu juga ada suplai faktor Rusia juga di situ. Kemudian pengamatan satelit dari Iran juga menggunakan produknya Beijing. Jual beli underground antara Teheran dengan Beijing itu berjalan terus bahkan di tengah-tengah perang. Dalam situasi hari ini saya kira Rusia dan Cina sangat juga diuntungkan karena Amerika Serikat dalam posisi yang sangat pelik dalam politik dalam negerinya. Sehingga untuk intervensi kepada Rusia dalam konteks perang dengan Ukraina misalnya, mereka menjadi sangat berkurang kan perhatiannya. Betul. Termasuk juga intervensi Amerika terhadap keributan atau konflik di Taiwan. Mereka juga nggak semasif sebelumnya gitu. Jadi Beijing bisa lebih leluasa menjalankan politik luar negerinya dengan Taiwan. Jadi ya ada yang diuntungkan dari perang ini, yakni ya dua giant ini, Rusia dan Tiongkok ini. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ridwan Habib untuk analisa Anda di sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu Pak Ridwan.